pernah lumayan apa ya nyebutnya ya, sebutannya kisruh atau apalah sebutannya itu, karena ternyata yang membuang sampah di sana itu ada yang dari desa lain, desa sebelah, bisa disebutin lah ya. Itu akhirnya kita sampaikan ke pemerintah desa, lalu dari pemerintah desa disampaikan ke pemerintah kecamatan untuk penanggulangannya gimana. Dan ternyata sekarang alhamdulillah untuk yang sampah yang di Dong Bajul sekarang ditangani oleh DLH langsung, Dinas Lingkungan Hidup. Ya, saya Bu Yazid Al-Bustami, saya dari tim Edu Survival. Kami sekarang berada di Desa Sambung Gede, Kecamatan Meraurak. Jadi Desa Sambung Gede ini memiliki beberapa program dari pemerintah desa, diantaranya adalah pengelolaan wisata, pengelolaan sampah, UMKM, pertanian, dan juga gizi. Di sini kami akan fokus pada 2 program. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah. Karena program ini menjadi salah satu aspek yang penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua yakni pengelolaan wisata, yang mana kita ketahui bahwa Desa Sambung Gede ini memiliki wisata kampung air yang menjadi salah satu keunikan destinasi dan menjadi potensi untuk dapat mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Kami akan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan program tersebut, tentang bagaimana mereka mengelola, apa saja program yang dijalankan, dan bagaimana hasilnya. Semua itu akan kami sajikan dalam dokumentasi berikut ini. Untuk awalnya dulu itu dari pasar ya mungkin. Awalnya itu dari pasar, dikelola, terus satu dan lain hal akhirnya, oh ya mulainya dari pasar itu tahun kurang lebih tahun 2019 ya. 2019, terus akhirnya satu dan lain hal diberikan ke BUMDes Sambung Gede. Itu dimulai tahun 2023 pertengahan. Untuk awalnya itu mungkin itu ya karena sampah pasar yang apa ya sebutannya ya, membludak mungkin ya. Terus akhirnya pemerintah inisiatif untuk mengadakan mobil sampah itu, karena sebelumnya itu pihak pasar itu menyewa satu mobil pick up harian, itu ternyata pengeluarannya lumayan besar, makanya itu dari pemerintah disediakan itu. Untuk sistemnya itu kita member, jadi warga itu menghubungi petugas ataupun saya selaku kepala sebagai untuk mendaftar sebagai member. Setelah mendaftar nanti ditentukan sampahnya mau ditaruh mana, setelah itu akan kita angkut harian. Namun untuk sekarang ini berjalannya 2 hari sekali, berhubung volumenya lumayan membludak, jadi 2 hari sekali. Untuk sekarang berhubung kita masih belum ada ini ya, TPS atau tempat pembuangan sementara, kita langsung setelah pengambilan dikumpulkan langsung dibawa ke TPA yang ada di Semanding. Alhamdulillah untuk sekarang lumayan baik ya dampaknya, terlihat lebih bersih, lebih rapi gitu untuk sampahnya. Tantangan terbesar, oh dulu itu pernah ini masalah yang ada di
Jembatan Dung Bajul itu kan penanganannya itu diserahkan ke pemerintah Desa Sambung Gede. Dari pemerintah Desa Sambung Gede itu kerjasama dengan mobil jasa angkut sampah. Untuk pengambilannya itu sekitar seminggu atau 2 minggu sekali, tergantung jumlah sampahnya. Itu pernah lumayan apa ya nyebutnya ya, sebutannya kisruh atau apalah sebutannya itu, karena ternyata yang membuang sampah di sana itu ada yang dari desa lain, desa sebelah, nggak usah disebutin lah ya. Itu akhirnya kita sampaikan ke pemerintah desa, lalu dari pemerintah desa disampaikan ke pemerintah kecamatan untuk penanggulangannya gimana. Dan ternyata sekarang alhamdulillah untuk yang sampah yang di Dung Bajul sekarang ditangani oleh DLH langsung, Dinas Lingkungan Hidup. Dan alhamdulillah setelah dipasangnya banner dilarang buang sampah di sana, lumayan itu sih, lumayan berkurang alhamdulillah. Peningkatan ya, mungkin untuk peningkatan dalam waktu dekat ini mungkin ini ya armada ya. Sekarang armadanya kita itu terhitung kecil, jadi seluruh sampah warga Sambung Gede ini belum bisa terangkut dalam 1 hari. Jadi kita itu hitungannya shifting lah, shift. Jadi misal hari Senin itu daerah gang 1, gang 2, gang 3 sampai gang 4 sebagian. Terus besoknya itu gang 5 terus ke area utara, terus daerah Banggel gitu. Jadi pengennya kita itu upgrade akomodasi lah yang lebih besar, yang sekiranya sekali angkut itu bisa mengangkut sampah seluruh desa termasuk pasar. Insya Allah akan terus berlanjut. Saya yakin karena pastinya ini salah satu faktornya itu kan ya sampah pasar yang terhitung banyak ya. Kalau misal saya itu dan teman-teman mobil angkut sampah itu kalau libur sehari pasti bakalan dicari itu sama pihak pasar karena memang sampahnya itu banyak. Sejarah berdirinya wisata kampung air ini dulunya ide dari Bapak Kepala Desa yang dulu, Bapak Jemi Kristantono. Untuk aktivitas yang dilakukan wisatawan di sini kan wisata yang cuma ya kolam renang lah. Jadi yang aktivitas yang dilakukan wisatanya di samping berenang, ada kan biasanya kan ini temanya anak-anak. Dari keluarga ada yang hobi berenang, ada mainan anak-anak, bisa kasih makan ikan, nunggu sambil kalau orang tuanya wisatanya jenuh, ada live musiknya. Ini mulai ya gini ya, untuk mempromosikan. Sekarang kan zamannya sosmed. Ini mulai dari pihak Bumdesa, ada yang mempromosikan lewat IG, TikTok, Facebook. Ya pokoknya dari surat-surat dari SD, SMP. Untuk dampak perekonomian desa ya alhamdulillah ada perkembangan lah. Apalagi untuk karyawan sebagai semua pegawai di sini diutamakan warga setempat Desa Sambung Gede, terus dari desa Bumdes diadakan ada UMKM di depan. Nah, untuk mengatasi lingkungan terkait
sampah. Sampah di sini juga BUM Desa ada unit JAS yang yaitu pembuangan sampah yang dikepalai oleh unitnya Mas Alan. Jadi untuk sampah alhamdulillah aman. Nah, untuk rencananya ke depan ini kan kampung air ya, untuk lahannya kan sempit. Jadi untuk memajukan kampung air ini mungkin arah ke depan, Mas. Soalnya kalau di dalam lokasi sekitaran kolam renang tempatnya sudah nggak mencukupi. Ini Mas, untuk kampung air memberitahu atau di sini kalau pas hari Minggu kan ada MC yang di live musik itu mempromosikan kalau kampung air itu di samping airnya bersih, tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk perbandingan sama kampung air dengan wisata-wisata lain, kalau kampung air kan mengutamakan kolam renangnya, kejernihannya airnya, terus ada safety-nya selalu siaga. Untuk kenyamanan orang tua untuk dekat antaranya kolam renang sama tempat orang tua yang nunggu. Untuk kedepannya partisipasi masyarakat ya gini, ya kita terus nggak bosan-bosan untuk memflor yang ke sosmed